Tersebutlah seorang lelaki di tanah Pasundan pada masa lampau. Si Kabayan namanya. Ia lelaki yang pemalas, namun memiliki banyak akal. Banyak akal pula dirinya, meski akalnya itu kerap digunakannya untuk mendukung kemalasannya. Si Kabayan telah beristri, Nyi Iteng nama istrinya. Pada suatu hari, si Kabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput sawah. Si Kabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua si Kabayan pun menyusul ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati si Kabayan hanya duduk di pematang sawah. Mengapa engkau tidak turun ke sawah untuk mengambil siput-siput itu? Apa? Aku takut turun ke sawah ini. Lihatlah dalamnya, hingga langit pun terlihat di dalamnya. Mertua si Kabayan menjadi geram. Didorongnya tubuh si Kabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Si Kabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Si Kabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, si Kabayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon. Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kabayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah nangka yang terjatuh. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua si Kabayan terheran-heran melihat si Kabayan pulang tanpa membawa buah nangka. Apa yang terjadi? Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk kau petik tadi? Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, si Kabayan menukas. Mertua si Kabayan bersungut-sungut. Si Kabayan hanya tertawa-tawa meski dimarahi mertuanya. Pada waktu yang lain, mertua si Kabayan mengajak menantunya yang malas lagi bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung untuk tempat kacang koro yang mereka petik. Baru beberapa buah kacang koro yang dipetiknya, si Kabayan telah malas untuk melanjutkannya. Si Kabayan mengantuk. Ia pun lantas tidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua si Kabayan menyelesaikan pekerjaannya. Ia sangat keheranan karena tidak mendapati si Kabayan bersamanya. Mertua si Kabayan terpaksa menggotong karung berisi si Kabayan itu kembali ke rumah. Betapa terperanjatnya ia saat mengetahui isi karung yang dipanggulnya itu bukan kacang koro, melainkan si Kabayan. Keesokan harinya, mertua si Kabayan kembali mengajak menantunya itu untuk ke kebun lagi guna memetik kacang-kacang koro. Mertua si Kabayan masih jengkel dengan kejadian kemarin. Ia ingin membalas dendam pada si Kabayan. Ketika si Kabayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua si Kabayan masuk ke dalam karung dan tidur. Ia ingin si Kabayan memanggulnya pulang seperti yang diperbuatnya kemarin. Azan zuhur terdengar dari surau di kejauhan. Si Kabayan menghentikan pekerjaannya. Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tertidur. Tanpa banyak bicara, si Kabayan lantas mengikat karung itu dan menyeretnya. Terperanjatlah mertua si Kabayan mendapati dirinya diseret si Kabayan. Ia pun berteriak-teriak dari dalam karung. Ini karung untuk kacang, bukan untuk manusia. Namun, si Kabayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu hingga tiba di rumah. Karena kejadian itu, mertua si Kabayan sangat marah kepada si Kabayan. Ia mendiamkan si Kabayan.
tidak mau mengajaknya berbicara, dan bahkan mengeloskan wajah jika si Kabayan menyapa atau mengajaknya bicara. Ia terlihat sangat benci dengan menantunya yang malas lagi banyak alasan itu. Si Kabayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya. Bagaimanapun juga ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia lantas mencari cara agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya. Ditemukannya cara itu. Ia pun bertanya pada istrinya perihal nama asli mertuanya. Mengetahui nama asli mertua itu bukankah Paikan Akang? Si Kabayan berusaha membujuk. Disebutkannya jika ia hendak mendoakan mertuanya itu agar panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan jauh dari segala mara bahaya. Nyi Iteng akhirnya bersedia memberitahu jika suaminya itu berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia itu. Setelah mengetahui nama asli mertuanya, si Kabayan lantas mencari air danau yang masih mengental. Diambilnya pula kapuk dalam jumlah yang banyak. Si Kabayan menuju lubuk tempat mertuanya itu biasa mandi. Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya dengan air danau yang kental dan menempelkan kapuk di sekujur tubuhnya. Si Kabayan kemudian memanjat pohon dan duduk di dahan pohon seraya menunggu kedatangan mertuanya yang akan mandi. Ketika mertuanya sedang asyik mandi, si Kabayan lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih berat. No letna. Mertua si Kabayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil. Seketika ia menatap arah sumber suara pemanggilnya. Kian terperanjatlah ia ketika melihat ada makhluk putih yang sangat menyeramkan pada pandangannya. Si Kabayan yang menyamar menjadi penunggu lubuk pun berbicara seolah dia memberi peringatan kepada mertuanya bahwa jangan sekali-kali mertuanya itu menyanyiakan si Kabayan, dan hendaknya mengurus dia sebaik-baiknya. Dan si Kabayan memberi peringatan jika mertuanya tidak menuruti perintahnya, niscaya mertuanya tidak akan selamat. Sejak saat itu, mertua si Kabayan tidak lagi membenci si Kabayan. Disayanginya menantunya itu. Dicukupinya kebutuhan sandang dan pangan si Kabayan. Bahkan, dibuatkannya pula rumah, meski kecil, untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si Kabayan juga sadar akan sikap buruknya selama itu. Ia pun mengubah sikap dan perilakunya. Ia tidak lagi malas-malasan untuk bekerja. Ia pun bekerja sebagai buruh. Kehidupannya bersama istrinya membaik yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya. Si Kabayan juga bertambah sayang kepada Nyi Iteng seperti sayangnya kepada mertuanya yang tetap baik perlakuan terhadapnya. Mertuanya tetap menyangka si Kabayan sebagai cucu kakek penunggu lubuk. Kino Letnat sangat takut untuk memusuhi atau menyanyiakan si Kabayan karena takut tidak akan selamat dalam hidupnya seperti yang telah dipesankan kakek penunggu lubuk. Pesan moral dari kumpulan dongeng si Kabayan, cerita rakyat Sunda, Jawa Barat adalah kemalasan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita menghindari sikap bermalas-malasan karena hanya akan mendatangkan kerugian di kemudian hari.